Nah, materi terakhir adalah analisis tren bukan garis lurus. Analisis tren bukan garis lurus umumnya ada 3 metode yang digunakan. Yang pertama adalah tren parabola kuadrat, kemudian tren eksponensial, dan tren eksponensial yang diubah. Pada kesempatan kali ini, kita hanya akan mempelajari mengenai tren parabola kuadrat. Tren parabola kuadrat menurut Navarin disebut juga sebagai tren garis lengkung atau parabola yang terdiri atas tren parabola kuadrat dan tren parabola kubik. Jadi gini, kalau misalnya di tren garis lurus, perubahan penjualan itu membentuk garis lurus. Tapi kalau di analisis tren bukan garis lurus, kita lihat di gambarnya ya, perubahan penjualannya tidak membentuk garis lurus, melainkan melengkung, membentuk parabola. Kayak gitu ya. Nah, tren parabola kuadrat ini rumusnya berubah. Kalau di tren garis lurus, kita punya rumus Y sama dengan A plus BX. Kalau di rumus tren parabola kuadrat, kita punya rumus Y sama dengan A plus BX ditambah CX kuadrat. Masing-masing nilai A, nilai B, dan nilai C itu harus dicari. Bagaimana cara mencarinya? Ada 3 rumus turunan. Yang pertama ini, sigma Y sama dengan NA tambah C sigma X kuadrat. Rumus yang kedua adalah sigma X kuadrat Y sama dengan A sigma X kuadrat ditambah C sigma X pangkat 4. Nah, sedangkan rumus yang ketiga adalah sigma XY sama dengan B sigma X kuadrat. Nah, yang harus diperhatikan ketika menghitung rumus ada satu syarat. Syaratnya adalah sigma X sama dengan 0. Kita masuk ke soal ya. Nah, rumus tren parabola kuadrat yang dibahas di sini adalah untuk jumlah jualan produk yang bukan permintaan turunan. Dikatakan permintaan turunan bila produk yang dijual tidak dipengaruhi oleh jualan produk lainnya yang memerlukan bahan baku dari produk tersebut. Misalnya, produk susu tidak digunakan sebagai bahan baku untuk membuat roti, maka produk susu adalah bukan permintaan turunan. Jadi susunya dijual secara general ya, bukan digunakan sebagai bahan baku. Misalnya gini, jualan kain. Kalau kainnya dijual secara general, maka itu bukan permintaan turunan. Tapi kalau misalnya kainnya dijual untuk memenuhi kebutuhan pabrik tekstil, maka disebut dengan permintaan turunan. Nah, tren parabola kuadrat ini hanya bisa digunakan untuk produk-produk yang bukan permintaan turunan. Jadi dijualnya secara general gitu ya. Oke, contoh soalnya masih sama ya. Ada penjualan susu dari PT IMA selama 5 tahun dari 2011 sampai 2015 masing-masing 130, 145, 150, 165, dan 170. Kita rangkum dalam bentuk tabel. Akan muncul N adalah urutan, kemudian tahun, ini ada di soal, jualan juga ada di soal. Nah, kita akan mengerjakan X, ini saya hapus ya. X ini syaratnya jumlahnya harus 0. Maka kalau datanya ganjil, kita cari nilai tengahnya ada di mana. Ini kan nilainya ada 5 ya, ada 5 data. Berarti tengah-tengahnya ada di urutan ketiga. 2011, 2012, 2013. 2013-nya kita simpan angka 0. Kemudian ke atas kita urutkan dari mulai min 1. Ke atasnya lagi min 2 dan seterusnya. Sedangkan ke bawahnya adalah 1, bawahnya lagi 2 dan seterusnya. Silakan Anda jumlahkan, maka ini kalau min 2 ditambah min 1 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 2 hasilnya adalah 0. Itu yang disebut dengan syarat sigma X harus 0. Bagaimana jika datanya genap? Kalau datanya genap, maka tidak akan ada 0. Ini saya hapus misalnya ya.
maka tidak akan ada nilai 0, tapi langsung 1, 2, min 1, dan min 2. Gitu ya. Nah, kemudian XY. XY adalah antara perkalian X dikali Y. Min 2 dikali 130, dan seterusnya. Sedangkan X kuadrat adalah nilai X dikuadratkan. Min 2 dikuadratkan 4. 0 dikuadratkan tetap 0. Ya. Kalau X kuadrat Y, maka perkalian antara X kuadrat dikali Y. 520 dari 4 dikali 130. Sedangkan X pangkat 4 adalah nilai X di pangkat 4. Ini min 2 pangkat 4, hasilnya 16. Kalau sudah dijumlahkan semuanya, sudah dihitung, maka jumlahkan berapa nilai Y, berapa nilai X, berapa XY, berapa X kuadrat, berapa X kuadrat berapa X kuadrat Y, dan berapa X pangkat 4. Kemudian, masukkan ke rumus 1. Rumus 1 adalah sigma Y sama dengan NA ditambah C sigma X kuadrat. Lihat, sigma Y-nya berapa? Nih, 7, 60, masukkan. N-nya berapa? Oh, 5. Berarti 5, A-nya kan dicari, maka 5A. Kemudian C. C-nya udah ketemu belum? Belum, sama, dicari. Kemudian sigma X kuadrat berapa? 10, maka jadi 10C. Ketemu persamaan 1, 760 sama dengan 5A ditambah 10C. Oke? Nah, kemudian masuk ke persamaan 2, yaitu sigma X kuadrat Y. Berapa? Oh, ini nih, 1510. Masukkan. Kemudian sama dengan A, A-nya dicari. Sigma X kuadrat adalah 10, dan C-nya juga dicari. Sigma X pangkat 4 adalah 34. Kalau kita sudah menemukan dua persamaan, maka kita lakukan eliminasi. Nah, yang dihilangkan adalah nilai A. Maka A-nya persamaan 1 harus dikali 2. Jadi 1520 sama dengan 10A tambah 20C. Karena A yang mau dihilangkan, berarti ini yang 5 harus jadi 10. Karena yang di bawahnya 10. Jadi hasilnya A-nya hilang. Gimana caranya biar 10? Maka dikali 2, gitu ya. Nah, kalau persamaan kedua hanya dikali 1, biar si 10A-nya nggak berubah. Jadi tetap 1510 sama dengan 10A tambah 34C. Lakukan perhitungan atau pengurangan. 1520 dikurangi 1510, maka 10. 10A dikurangi 10A, hilang. Kemudian 20C dikurangi 34C sama dengan min 14C. Maka C adalah min 14 dibagi maka C adalah 10 dibagi min 14. Hasilnya adalah min 0,714. Gitu ya. Nah, kalau udah ketemu nilai C, kita cari nilai A. Caranya masukkan ke persamaan 5A sama dengan 760 dikurangi 10C. Ini adalah fungsi dari persamaan 760 sama dengan 5A tambah 10C. Saya yakin Anda sudah bisa ya cara menghitungnya, karena operasi matematika sudah dipelajari di semester 2. Nah, 5A sama dengan 760 dikurangi 10 dikali 0,714. 0,714 ini kan C. C-nya ini udah ketemu. Oke. Jadi, 5A adalah 767,14. Atau dengan kata lain, A sama dengan 767 dibagi 767,14 dibagi 5. Jadi hasilnya 153,43. Kemudian yang C udah ketemu, yang A udah ketemu, kita mencari nilai B. Nilai B persamaannya adalah sigma XY sama dengan B sigma X kuadrat. Sigma XY-nya berapa? Nih, 100 ya. Kemudian sigma X-nya ini 10. Maka B adalah 10 karena 100 dibagi 10. Gitu ya. Nah, kalau sudah ketemu A, B, dan C, maka kita bisa menemukan persamaan. Y sama dengan 153,43 ditambah 10X dikurangi 0,71X kuadrat. Nah, untuk mencari
ramalan tahun 2016, maka X-nya kita ganti. Jadi 153,43 ditambah 10 dikali 3. 3-nya dari mana? Kita lihat. Nih, tahun 2015 X-nya itu cuma sampai 2. Maka kalau ditambah 2016, urutan selanjutnya adalah 3. Gitu ya. Jadi ini berubah. 10 dikali 3 kurangi 0,71 dikali 3 pangkat 2. Maka hasilnya 177,004. Bagaimana kalau yang ditanyakan 2017? Maka X-nya akan berubah menjadi 4. Karena kan 2016 itu nilai X-nya 3, berarti setelahnya adalah 4, gitu ya. Nah, mudah-mudahan materinya bisa dimengerti. Saya menjelaskan ini hanya sebagai tambahan referensi Anda. Kalau misalnya Anda masih tidak mengerti, Anda boleh tanyakan langsung kepada saya melalui personal chat pribadi atau melalui komen di Google Classroom. Terima kasih.